Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Bagaimana kabar semuanya? Saya doakan semoga kaum muslimin dan muslimat semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur panjang, diberikan keberkahan dalam umurnya. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersama saya Abu Abdullah Harmin, pada kesempatan kali ini kita akan membacakan suatu hal yang sangat penting berkenaan dengan bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, sudah berapa puluh tahun kita mendapatkan bulan Ramadan, dan sudah berapa puluh tahun kita berpuasa di dalamnya. Yang menjadi pertanyaan, setelah sekian puluh tahun kita mendapati bulan Ramadan dan berpuasa di dalamnya, sudahkah kita meraih pelajaran-pelajaran berharga di bulan Ramadan tersebut? Nah, sudahkah bulan Ramadan ini membawa perubahan pada diri kita, menjadi anak yang lebih berbakti kepada orang tuanya, menjadi suami yang baik kepada istrinya, istri yang baik kepada suaminya, seorang yang baik kepada tetangganya, orang yang semakin rajin membaca Quran? Atau Ramadan ini hanya menjadi rutinitas belaka, pergi berlalu begitu saja? Memang kita patut sedih bahwa Ramadan ini akan berlalu, sebentar lagi akan berlalu, tapi Ramadan akan kembali tahun depan insyaallah. Yang menjadi masalah ketika Ramadan datang tahun depan, apakah kita masih ada di dunia ini? Apakah kita masih hidup sehingga bisa merasakan Ramadan ini? Maka ini pertanyaan penting wahai kaum muslimin dan muslimat. Karena itu hendaknya kita di akhir-akhir Ramadan ini kita memperbanyak diri kita dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Maka kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah sekolah keimanan dan bengkel akhlak yang sangat manjur bagi orang yang mengetahuinya. Di Ramadan ini diibaratkan ada seekor ulat yang kerjanya tidak baik, suka merusak tanaman. Kemudian dia berpuasa di dalam kepompongnya. Kemudian ketika ulat itu selesai berpuasa, selesai di dalam kepompongnya berapa hari, maka dia keluar menjadi makhluk yang lain, makhluk yang indah, indah dilihat oleh orang lain dan bermanfaat bagi tumbuh-tumbuhan yang lain. Maka hal itu juga diumpamakan kepada orang yang berpuasa. Ketika dia berpuasa, keluar dari berpuasa, dia lebih baik daripada sebelum dia berpuasa. Maka kaum muslimin dan muslimat, maka pengajian kali ini sangat penting. Kita ingin mengetahui tentang pelajaran-pelajaran berharga yang bisa didapatkan oleh seorang muslim di dalam bulan Ramadan. Maka yang pertama, pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari bulan Ramadan ini adalah pelajaran untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas artinya mengerjakan sesuatu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberikan, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah orang soleh, kami memberikan engkau makan untuk mencari wajah Allah. Kami tidak menginginkan daripada ucapan terima kasih, tidak pula balas jasa. Maka yang ketika melakukannya hanya karena Allah Azza wa Jalla. Inilah ikhlas. Dan ini yang kita dapati dalam bulan puasa ini. Dan ini syarat diterimanya amal kita. Apapun yang kita lakukan tapi tidak ada ikhlas di dalamnya,
elok riasang, manulak daerah. Orang itu terlalu maka colada, tapi ternyata niatnya bukan untuk Allah, tapi Allah riasang. Maka ini tidak ada artinya. Karena syarat diterimanya amal itu yang pertama, ikhlas, ditujukan hanya untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, mencari amal, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka demikian pula, ini setiap amalan ibadah kita hendaknya kita ikhlaskan murni hanya untuk Allah semata, tidak mengharapkan selain Allah. Maka sebesar apapun amalan kita, bilaupun sebesar gunung amalan kita, tapi itu diniatkan untuk mencari pujian manusia. Lori aseng, lori poke to sugi, lori poke to masaka dia mau dibilang suka sekali dia bersedekah, orang yang dermawan, maka ini tidak ada artinya sama sekali. Tapi ini tidak membuat kita untuk mundur melakukan kebaikan. Tetap melakukan kebaikan, tapi niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, sebesar apapun ibadah yang kita lakukan, bila tidak ikhlas mengharapkan wajah Allah, maka sia-sia, tiada berguna. Maka ini yang pertama. Maka puasa melatih kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pelajaran kedua dari bulan puasa ini adalah mutaba'ah, yaitu melatih kita untuk mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini merupakan syarat diterimanya amal yang kedua. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua mengikuti petunjuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan itu tertolak. Maka yang kedua ini hendaknya kita mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di era canggih seperti ini mudah sekali kita untuk mencari apakah ini sesuai dengan petunjuk Nabi apa tidak. Tinggal kita tanya ke ustadz, atau kalau tidak kita ketik bahwa hadis sahih tentang hal ini, maka akan muncul daripada pembahasan masalah itu. Mutaba'ah, mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada keselamatan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan yakin terhadap adanya hari akhirat. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah takwa dan muraqabah. Takwa la'allakum tattaqun, ini tujuan berpuasa agar kita menjadi orang yang bertakwa, berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Apabila kita diberi nikmat, kita bersyukur. Apabila diuji, kita bersabar. Apabila kita berdosa, kita beristighfar kepada Allah. Kita berusaha mungkin menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini daripada takwa. Muraqabah, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di bulan puasa kita tidak berani minum walaupun hanya seteguk saja. Apakah ada di antara kita yang berani minum walau seteguk ketika orang berpuasa? Tidak, karena kita tahu walaupun orang lain tidak lihat, tapi Allah Maha melihat. Jika selama 1 bulan ini kita dilatih untuk muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka usahakan 1 bulan, 1 tahun berikutnya bahwa Allah senantiasa muraqabah. Allah yang kita sembah di bulan Ramadan, itu pula yang Allah kita sembah di luar bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, persatuan. Islam melanjutkan kita untuk bersatu, tidak berpecah belah pada prinsip yang diajarkan Islam dalam banyak hadis dan dalam ayat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada Allah, tali agama Allah, jangan berpecah belah. As-sumu yawma yasumun nas wal fitru yawma yuftirun nas. Puasa itu hari ketika manusia berpuasa,
puasa itu hari kita manusia berpuasa, dan hari raya ketika manusia berhari raya. Jadi landasan agama Islam itu memerintahkan kita bersatu, jangan suka berpecah belah, jangan mudah diadu domba sehingga lemah daripada kekuatan umat Islam ini. Kemudian pelajaran yang kelima yaitu kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an, petunjuk bagi manusia. Jadi bulan untuk banyak membaca dan mentadabburi. Jadi bukan hanya sekedar membaca huruf-hurufnya, tapi memahami daripada makna-maknanya dan kandungannya. Jangan sampai ada orang dalam 1 tahun tidak pernah dia tamat Al-Quranul Karim. Ini musibah besar. Dalam 1 hari dia bisa pegang HP sampai 2 jam, 3 jam, tapi pegang Al-Quran 1 menit tidak untuk membacanya. Ini sungguh ironi. Seorang muslim yang mengatakan Al-Quran sebagai petunjuknya, dia tidak pernah baca. Kalau Facebooknya, WhatsAppnya dia baca semua, tapi pesan yang terkandung dalam Al-Quran jarang dia baca. Ini bahaya betul bagi orang tersebut. Hendaknya menangis kalau ada orang-orang seperti sifatnya. Dia jarang mendengarkan, jarang membaca Al-Quran dalam hari-harinya. Nasang taugiye, mau baca WhatsApp, mau baca Facebook, mengi 3 jam, 4 jam, 5 jam, melesi tudang. Tapi membaca Al-Quran 5 menit cakurudu nih. Nah, ini luar biasa ini seperti ini. Kemudian yang berikutnya, kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kelima, keenam dari bulan Ramadan ini adalah kasih sayang terhadap sesama. Jadi bulan Ramadan bulan kasih sayang, bulan kedermawanan, bulan yang sangat mulia, pahala lipat gandakan. Jadi kita lihat, saya saksikan juga di bulan ini, Masya Allah, banyak orang berbagi rezeki. Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi. Barang siapa memberi makan orang muslim, baginya seperti pahala orang yang memberikan puasa. Kita lihat, Masya Allah, walaupun di tengah pandemi seperti ini, kaum muslimin berbagi makanan, bagi uang. Masya Allah, saya banyak lihat orang-orang, Masya Allah, di bulan-bulan ini sangat dermawan, infak, sedekah, memberi makan orang miskin. Inilah diantara bentuk kasih sayang yang Allah berikan kepada kaum muslimin di bulan ini, bahwa banyak diantara mereka dermawan, dan diharapkan bukan hanya di bulan Ramadan ini, insya Allah di luar bulan Ramadan kedermawanan ini akan terus berlanjut. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya akhlak yang baik. Pelajaran yang ketujuh, bahwa Ramadan ini bisa membuat seorang memiliki akhlak yang baik. Karena ketika kita berpuasa, tidak hanya menahan makan dan minum semata, akan tetapi menahan anggota badan dari bermaksiat, menahan mata dari melihat yang haram, menahan telinga dari mendengar yang haram, menahan lisan dari mencaci, menggunjing, ghibah, menjaga kaki tidak melangkah ke tempat maksiat. Maka kalau 1 bulan ini diamalkan, kemudian berlanjut di luar bulan Ramadan, akan melahirkan akhlak yang mulia bagi orang yang berpuasa tersebut. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8, bahwa pendidikan anak. Maka di bulan Ramadan ini kita didik anak kita dengan keimanan, ibadah, ketaatan. Apalagi zaman seperti pergaulan sangat bebas, maka didik anak kita dengan ketakwaan, dengan berpuasa, dengan senantiasa melaksanakan sholat. Muru auladukum bis sholat wa hum abna'u sab'a sinin. Perintahkan anak-anaknya sholat umur mereka 7 tahun. Wadribuhum, pukul mereka kalau 10 tahun tidak sholat. Maka ini adalah pendidikan anak. Masya Allah, saya melihat tahun ini juga ada anak TK, dia memiliki puasa. Mampu dia anak TK, mampu umur 6 bulan, 6 tahun maksud saya, mampu dia berpuasa 1 hari. Masya Allah. Maka ini dibiasakan,
Karena anak-anak itu harus ada pembiasaan dari kecil. Dia nasa ugie becuk mupa itu nawat disisang narekop batuani masusani nasaba maraja nawa-nawa nih andrenge tole poletoni kutue. Jadi itulah istilah yang ada di dalam pepatah orang Bugis, bahwa masih kecil itulah yang waktu yang sangat baik. Karena kalau sudah besar sudah susah. Kalau sudah besar banyak sudah angan-angan, kemudian juga sudah timbul rasa malas. Maka puasa dengan pendidikan anak sangat besar kaitannya. Kemudian yang kesembilan, berjuang melawan hawa nafsu. Kita alhamdulillah di bulan puasa ini kita harus sabar, lapar, dahaga. Kita lawan hawa nafsu kita. Maka kita lawan hawa nafsu kita untuk mendapatkan ridha dan kecintaan Allah. Maka demikian juga kaum muslimin dan muslimat harus mengedepankan cinta kepada Allah daripada kemauan hawa nafsu. Karena nafsu itu mengajak kepada keburukan. Innam nafsa la'ammaratu bisu illa man rahima rabbi. Sungguhnya nafsu itu senantiasa memerintahkan kepada kejelekan, mengajak kepada kejelekan, dilawan itu. Maka ini kita bisa dapatkan dalam puasa. Kita lawan nafsu makan kita, nafsu minum kita, nafsu untuk berlaku jelek, karena kita tahu kita sedang berpuasa. Maka 1 bulan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi 11 bulan berikutnya. Kemudian pelajaran yang ke-10 yaitu konsisten terus di atas ketaatan. Jadi ibadah puasa mengajarkan kita untuk konsisten tetap dalam ketaatan, bahwa wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembelih Rabbmu sampai datang kematian. Maka ingat kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, setelah bulan Ramadan ini ada puasa lagi, yaitu puasa Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa 1 tahun penuh. Maka kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, ini 10 pelajaran di antara banyak pelajaran di bulan Ramadan. Semoga 10 pelajaran ini kita bisa bawa di luar bulan Ramadan, sehingga menjadikan kita insan-insan yang baik. Kita umpama kupu-kupu yang tadinya ulat, kemudian dia masuk ke pom-pom berpuasa, kemudian keluar menjadi kupu-kupu yang indah. Diharapkan juga kaum muslimin dan muslimat semua kita berpuasa, setelah keluar menjadi manusia yang indah, manusia yang lebih baik sholatnya, lebih baik kepada suaminya, kepada istrinya, kepada orang tuanya, kepada orang lain. Semakin rajin bekerja, dia nama kutumat jama. Jadi dia mencari dunianya untuk akhiratnya. Semoga kita menjadi insan yang baik, insan-insan yang bisa mengambil pelajaran di bulan Ramadan ini. Ini yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memanjangkan umur kita dalam kebaikan, dan semoga kita semuanya dihidupkan sehingga kita bisa mendapati bulan Ramadan tahun yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.